Keberadaan Keratuan Menangsi tidak lepas dari asal umpu puyangnya di Skalabra, Lampung Barat. Dari dataran tinggi Skalabra inilah, sebagian leluhur bangsawan Lampung menyebar ke setiap penjuru dengan mengikuti aliran Wai atau sungai, yaitu Wai Komering, Wai Kanan, Wai Semaka, Wai Seputih, Wai Sekampung, dan Wai Tulang Bawang. Salah satu keturunan bangsawan Skalabra yaitu Khadin Kunyayan yang berjulukan Kakai Handa dengan istrinya Putri Dewi atau Sangon Kuning yang berasal dari keturunan Putri Keratuan Pugung. Mendirikan keratuan di hulu Wai Balau atau sungai di Kruil, Lampung Barat pada awal abad ke-15, Keratuan Balau pindah ke wilayah Teluk Lampung. Pada masa kejayaan Keratuan Balau, Khadin Kunyayan yang bergelar Khatu Sai Ngaji Saka dan istrinya Sangon Kuning membentuk suatu kebudayaan yaitu Buai Kuning dan menganut sistem kepemerintahan adat Saibatin atau Kesaibatinan. Generasi kepemimpinan Keratuan Balau penerus dari Khatu Sai Ngaji Saka yaitu Khatu Mungkuk, Khatu Jangkuna, Khatu Pujaran, dan Khatu Lengkara. Pada masa Khatu Lengkara ini, Keratuan Balau mengalami kekacauan karena pengaruh dari Tulang Bawang dan Selagai. Untuk memperebutkan Putri Ratu Lengkara yang terkenal sangat cantik pada pertengahan abad ke-15, yaitu pada tahun 1552 sampai 1580 Masehi. Pada saat itu dua orang putri Ratu Lengkara dipersunting oleh putra ratu dari Selagai Lampung Utara dan Minakpatih prajurit dari Tulang Bawang. Namun setelah kekacauan tersebut, Keratuan Balau mulai terbawakan sistem pemerintahan adat pepadun atau kepenyimbangan yang menyebabkan keturunan Ratu Lengkara berpencar mendirikan keratuan baru. Pada awal abad ke-16, keturunan Ratu Lengkara yang memisahkan diri yaitu Ratu Wirasaka yang di Relung Balak atau Gedung di Waisulan. Ratu Menangsi mendirikan keratuan di Tanjung Selaki pada akhir abad ke-15, yakni pada tahun 1599 Masehi, dengan tetap menegaskan sistem pemerintahan adat Saibatin atau Kesaibatinan. Kemudian pindah di Pekon Taman Saka yang sekarang keturunannya bermukim di Pekon Biting atau Desa Taman Baru, Penengahan, Lampung Selatan. Relung Ketibung bermukim di Tanjungan Ketibung, Relung Balau di Wai Kunang yang mendirikan keratuan pemanggilan, marga posisi Raja Basa Wai Handa, ada yang ke Bumi Waras Teluk Betung yang menurunkan Pangeran Dewangsa, dan ada yang pindah ke wilayah Punduh Bidada. Sejarah Keratuan Menangsi berpindah-pindah untuk mencari wilayah strategis, tentunya untuk dijadikan pemukiman. Pertama di Tanjung Selaki, pindah ke dataran Kenali Gunung Raja Basa, dan yang terakhir di Pekon Taman Saka. Di Pekon Taman Saka pada abad ke-16 Masehi, Keratuan Menangsi mencapai kejayaannya karena pemerintahannya didukung oleh putra pertama Ratu Menangsi yaitu Muhammad Abdullah yang diangkat sebagai Pepatih Keratuan dengan gelar atau julukan Pepatih Lebuh Kaca, yang artinya pepatih yang banyak kawan atau saudara dan pasukan. Pada tahun 1634 sampai 1665 Masehi, pada masa kepemimpinan Pepatih Lebuh Kaca, Keratuan Menangsi kehidupan masyarakatnya sangat damai dan tentram. Hubungan pun terjalin dengan keca-keca atau saudara. Dari beberapa pekon terjalin harmonis, seperti dengan Pekon Raja Basa di pesisir, Pekon Maja, Pekon Dantaran, Pekon Kahai, Pekon Luji, Pekon Alokan, Pekon Pematang, dan Pekon Ketibung Abung. Bahkan dengan pekon-pekon marga yang ada di Teluk Lampung sampai ke daerah Semaka Tanggamus. Dari semua pekon-pekon mereka sangat rukun dan bersatu karena sama-sama menanamkan rasa saling angkon atau mengakui, sehingga persatuan dan kesatuan ini menjadi sangat kuat. Persatuan pekon-pekon ini atau keluarga besar Wai Handa terdengar sampai ke seluruh daerah Lampung, bahkan sampai Kesultanan Banten yang pada masa itu Kesultanan Banten sedang menghadapi peperangan dengan kerajaan Pajajaran kuno yang masih beragama Hindu. Karena mendengar persatuan Keratuan Menangsi dengan saudara-saudaranya sangat kuat, Kesultanan Banten pun mengirimkan utusan menghadap Ratu Menangsi untuk meminta bantuan para pendekar atau pendekar Wai Handa
untuk membantu pertempuran Kesultanan Banten melawan Kerajaan Pajajaran yang berpusat di Karawang, Jawa Barat. Karena permintaan sahabatnya inilah, dari Kesultanan Banten, Ratu Menangsi memerintahkan kepada patihnya yang memang putra pertamanya yaitu Patih Lebuh Kaca untuk mengajak keca-kecanya atau teman-teman dari Pekon termasuk saudara-saudara dan kerabat Ratu Menangsi dari keturunan Keratuan Balau lainnya yang dipimpin langsung oleh Patih Lebuh Kaca. Maka berangkatlah para pendekar atau pendekar Lampung ke tanah Jawa untuk membantu Kesultanan Banten perang mengislamkan Kerajaan Pajajaran di Karawang. Perang pun akhirnya pecah pada abad ke-16 Masehi, yang pada perang itu Pajajaran dapat ditaklukkan sampai organ tubuh, jantung dan hati Raja Pajajaran dapat diambil oleh pendekar-pendekar Keratuan Menangsi. Setelah merayakan kemenangan di Kesultanan Banten, para pendekar Waihanda pulang ke Lampung. Karena rasa bangganya, Kesultanan Banten menyatakan seangkonan atau mengangkat saudara dan memberikan suatu wilayah untuk dijadikan pekon atau desa untuk saudara-saudaranya yang dari Lampung yang sampai saat ini dikenal dengan Pekon Cikoneng. Asal mula nama Cikoneng diambil dari Patih Lebuh Kaca yang memimpin pendekar-pendekar dari Lampung adalah dari buai kuning yang artinya buai itu air atau garis keturunan dan kuning artinya kuning, maka jadilah Cikoneng dalam bahasa Banten sampai saat ini. Sedangkan bagi para pendekar yang kembali ke Lampung diberi suatu hadiah sebagai simbol suatu kemenangan, yaitu batu panjang atau batu alif yang diletakkan di Taman Keratuan Menangsi berikut tumbuhan untuk ditanam di Taman Keratuan, yaitu lioh atau rumput alang-alang dan putit handa ulu, burung berkepala putih, serta jantung dan hati Raja Karawang juga dibawa oleh para pendekar Waihanda atau saudara Patih Lebuh Kaca dari Pekon Maja, serta emas setajau atau emas satu gentong yang dibawa oleh pendekar dari Marga Dantaran yang dikenal dengan sebutan Tupai Tanoh. Setelah para pendekar Waihanda tiba di tanah Lampung, Ratu Menangsi mendengar kabar Karawang atau Pajajaran akan melakukan serangan balik ke Waihanda, Lampung. Karena kabar tersebut, Ratu Menangsi menjadi gipih atau cemas. Maka dibangunlah sebuah benteng yang dipimpin Patih Lebuh Kaca yang dikenal sebagai Benteng Raja Gipih, yang saat ini menjadi permukiman anak keturunan Ratu Menangsi atau lebih dikenal dengan Pekon Biting, Desa Taman Baru, Penengahan, Lampung Selatan. Selain membangun Benteng Raja Gipih sebagai pusat benteng Patih Lebuh Kaca, juga membangun benteng-benteng lain sebagai titik pertahanan, diantaranya Benteng Luji, Benteng Kenali, Benteng Ketimbang, Benteng Kedagaan, Benteng Merambung, Benteng Hawibera, Benteng Waikawoh atau Pekon Raja Basa, dan Benteng Benulu di Pekon Pangkul Pesisir Raja Basa.
Pada akhir abad ke-16 Masehi, yaitu pada tahun 1666 sampai 1682, putra Patih Lebuh Kaca, yaitu Nur Alam yang bergelar Patih Ulu Khaga, menggantikan kepemimpinan orang tuanya, membina rasa persaudaraan atau seangkonan dengan pekon-pekon lain dari beberapa pekon dari wilayah Tanjung Selaki sampai Tanjung Tua, membentuk suatu himpunan keluarga besar atau kemuakhian yang dinamakan Kemuakhian Saibatin Waihanda, dengan pembagian wilayah yang disebut Marga Khatu atau keratuan yang berdiri di Pekon Beiting, Desa Taman Baru, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan, Marga Dantaran yang berdiri di Pekon Penengahan, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan, Marga Pesisir yang berdiri di Pekon Rajabasa Pesisir, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan, Marga Legun yang berdiri di Kesugihan, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, dan Marga Ketibung yang berdiri di Desa Tanjungan, Kecamatan Ketibung, Lampung Selatan. Kelima marga ini yang sampai sekarang dikenal dengan sebutan Saibatin 5 Marga Waihanda atau Kalianda. Rasa angkon atau persaudaraan tetap terjalin baik antara 5 marga Waihanda dengan keturunan Keratuan Balau yang berada di Teluk Betung, Lampung, dan Kampung Kedamaian Tanjung Karang. Bahkan dengan keturunan Umpu Puyang Saibatin Waihanda di Skalabra yang saat ini dikenal dengan Kerajaan Adat Paksipa Skalabra, yang dibuktikan dengan dibentuknya para panglima dan bahatur Kerajaan Adat Paksipa Skalabra wilayah selatan. Hingga saat ini, Kerajaan Adat Paksipa Skalabra membina dan menjunjung tinggi rasa saling angkon atau saling mengakui dengan Saibatin 5 Marga Waihanda Kalianda.
keratuan dan dapat lima mata. Pertama penengahan pepayamu, kedua raja basa, ketiga ni kesugihan, keempat ni simpang tiga. Pertama penengahan, kedua raja basa, ketiga ni kesugihan, keempat ni simpang tiga. Papayamu tak siring semujud dengan pekon bunian, sepakat mak geritut. Bila maga dataran tak siring semujud dengan pekon bunian, sepakat mak geritut. Saya di pasisel raja bahasa pekonmu. Keliling ikulahu bandar saya di pasisel raja bahasa pekonmu. Tak kunjeng pepayamu, lantaran matamu tungguai panas dengan mapel sinaan tak nilegut. Si serat tak kunjeng, lantaran matamu tungguai panas dengan mapel sinaan tak nilegut.
disansai kebatangan. Meskipun gelap maka bukan sunyi tangan, berkoni pada suka disansai kebatangan. Kami berketaman dengan saya batin juga pada bumbung raja basah. Kami berketaman dengan saya batin juga pada bumbung raja basah. Ratu menangsi papayamu, ajak ratu di balau, numpak Tanjung Selaki sampai do di Ratau Layar. Ratu menangsi, ajak ratu di balau, numpak Tanjung Selaki sampai do di Ratau Layar. Oh ya salam. Kayu alim petunjuk surat saka, kayu alim petunjuk surat saka, kilo jaman saya bati